akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana hati ini harus kita bersihkan terus. Kata Imam Ghazali, yang kurang lebihnya kita ini setiap hari itu memoles semua tubuh kita. Mukanya dipoles, bajunya dipoles, kemudian motornya diperbaiki, rumahnya diperbaiki, supaya orang itu menganggap kita orang hebat. Tetapi kita itu gak pernah memoles hati kita. Hati kita itu seumpama kita tampakkan isi hati kita itu kepada teman kita, tentu banyak dari mereka yang jijik saking jeleknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana dalam kehidupan kita itu yang dipikirkan adalah pandangan Allah, ridha Allah, jangan sampai membuat murka Allah, perintah Allah atau tidak ini. Maka ulama zaman dahulu itu ada yang diterimakan. Nanti habis ini banyak yang makan itu. Silahkan makan, dikasih lengser itu. Kira-kira ketika dikasih makan kita bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, santap, habiskan. Tapi kalau ulama-ulama zaman dahulu ketika dikasih makan itu kadang-kadang nggak mau makan. Dia diam, setelah sekian saat dia diam, tiba-tiba makan. Tuan, dari tadi diberi makan. Tapi mulai tadi nggak mau makan, tiba-tiba sekarang kok baru makan? Maka dia menjawab, saya ini ketika kamu perintahkan makan, maka dalam otak saya itu belum ingat ini perintah Allah apa enggak makan ini. Maka saya nggak berani makan. Kalau saya makan berarti perintahmu, kalau perintahmu nggak ada pahalanya. Saya ingat-ingat dulu, ada nggak perintah Allah untuk makan ya? Setelah saya ingat, kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, jangan kau berlebih. Oh, ini perintah Allah, baru saya makan. Jadi kalau kita ini berpikir seperti ini, kalau mau ngomong dipikir ini perintah Allah atau enggak? Ini pahala atau dosa? Langkah saya ini mendekatkan pada surga atau mendekatkan pada neraka? Insya Allah hidupnya itu lurus. Di mana-mana ada orang saling caci mencaci, ada orang saling hina menghinakan, saling bunuh membunuh. Kenapa? Karena dia tidak berpikir dulu sebelum dia berbuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kita jaga hati kita. Yang kedua kita jaga lisan kita. Setelah menjaga hati, ini menjaga lisan. Lisan itu satu perkara yang pendek, cuma 10 cm atau 5 cm. Tapi lidah ini bisa membawa kita langsung naik ke surga firdaus yang paling tinggi. Juga bisa dengan lidah ini masuk ke jahanam yang paling dalam. Daging yang lembek, yang lemah. Tapi dengan karena sebab lisan itu, orang bisa naik menjadi derajat-derajatnya para wali, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dengan lisan juga orang itu bisa menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu sahabat itu tanya pada Rasulullah SAW, namanya Sufyan bin Abdullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma takhafu alayya. Perkara apa yang paling engkau khawatirkan untuk saya ya Rasulullah SAW? Yang paling membahayakan saya itu apa? Engkau kasih tahu sehingga saya bisa memperbaiki perkara itu. Saya bisa hati-hati dengan perkara tadi. Apa ya Rasulullah SAW? Maka Nabi itu memegang lidahnya. Fa'akhadha bilisanihi wa qala hadha. Nabi memegang lisan beliau mengatakan, ini loh yang paling membahayakan untuk dirimu. Jadi orang itu harus bisa mengekang lidahnya itu. Itu perkara yang betul-betul membahayakan. Dalam satu hadis riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, setiap hari, setiap pagi hari itu tangan kita
kaki kita, mata kita, telinga kita, itu ngomong dengan lidah kita. Ngomongnya bagaimana? Nangshuduka an tastaqima fa innaka idza istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Wahai lidah, kami seluruh anggota tubuh ini berharap kamu pada hari ini ngomongnya yang lurus, yang baik. Nanti kalau kamu lurus, kami semua akan lurus. Tapi kalau kamu bengkong, kamu nggak bisa lurus, kami semua juga susah untuk lurus. Maka orang-orang yang sering gunjing orang, orang-orang yang sering mencaci maki, sering mengfitnah, sering ngobrol ngalor ngidul, itu biasanya amalannya lemah. Nanti kalau ngobrolnya lama, nanti kalau sudah mulai bayan, mulai ngantuk. Ini kenapa? Karena ketika lisannya tidak lurus, anggota tubuh yang lain itu jadi lemah, matanya itu lemah, bawaannya itu pengen tidur aja. Baru mulai innal hamdalillah, langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nanti bangunnya kapan? Ketika sudah taskil, melek lagi seger semua. Maka ada ulama itu kata-katanya itu indah. Idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa khirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta ma la ya'nik. Kalau engkau merasakan hati kamu kenapa kok gelap sekali? Hati gelap itu bagaimana? Hati gelap itu hati yang banyak penyebabnya. Hati yang isinya itu pandangannya itu suudzon dan merendahkan orang. Melihat ada orang sholat, itu riya itu, pamer dia itu. Ada orang sedekah, cari muka itu. Ada orang kaya, temannya Fir'aun itu. Ada orang miskin, walaupun dia miskin hatinya cinta dunia itu. Jadi ngelihat orang itu semua jelek. Nggak ada yang bagus, dia adalah qasawah fi qalbik. Ada tandanya hatinya itu mulai menghitam dan mengeras. Idza ra'aita qasawatan fi qalbik, ketika kamu merasakan ada kegelapan dalam hati kamu, keras dalam hati kamu, wa wahnan fi badanik, dan engkau merasakan tubuh itu lemah. Tubuh lemah itu bagaimana? Diajak tahajud itu berat begitu. Kalau diajak main HP, kuatnya Masya Allah. Maka perkara yang pertama, terakhir dipegang sebelum tidur apa? HP-nya. Yang pertama kali dipegang setelah bangun tidur, HP-nya. Sudah kalau ngopi sambil main HP itu kuat lama Masya Allah. Jadi kalau baca Quran 1/4 jam sudah terkilir lidahnya. Diajak sholat terawih cuma 20 rakaat begitu, cari kortingan, cari yang 8 Pak. Ini sunnah, ini yang 8 ini. Cari yang paling sedikit. Tubuh itu diajak awal agama itu berat betul. Kalau sudah mulai pegang tasbih subhanallah walhamdulillah, itu langsung sakinah mawaddah warahmah. Langsung tidur. Masya Allah, kalau sudah mulai zikir itu Allah, 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 langsung bablas. Wahnan fi badanik, engkau merasakan ada rasa berat, puasa berat, zikir berat, apalagi kalau sudah taskil, di kakinya itu ada gunung lawu itu. Beratnya Masya Allah. Kalau ditelepon istrinya, ringan langsung pulang. Nanti kalau sudah mulai, insya Allah Pak 4 bulan, itu sekarang nggak punya kaki, nggak bisa berdiri. Itu namanya wahnan fi badanik. Tubuhnya itu lemah. Wa khirmanan fi rizqik. Merasakan rizkinya itu kok sering seret. Rizki itu ada rizki dunia, ada rizki agama. Rizki agama itu ngaji nggak paham-paham. Diajak baca taklim juga nggak masuk-masuk. Itu namanya seret rizkinya. Fa'lam annaka qad takallamta ma la ya'nik. Ketahuilah banyak
ucapan-ucapan yang keluar dari mulut engkau yang tidak ada gunanya. Jadi ngobrol yang nggak berguna itu loh, itu sudah menyebabkan hati keras. Apalagi yang haram, yang mubah-mubah, ngobrol-ngobrol yang tidak haram, yang banyak 3 jam ngobrol semalaman di angkringan itu sudah menyebabkan hati gelap, badan lemah, rizki seret, apalagi ngobrol yang haram. Maka dulu itu ada orang, manusia itu kalau sudah ngopi, ketemu temannya itu, Masya Allah misalnya itu kan. Ceritanya itu utara, selatan, timur, barat, atas, bawah dibahas semua. Ketika dia cerita semalaman suntuk itu, maka ada ulama datang, dia mengatakan, ya hadza, waihak, innaka tumlir rahman, sangdur madza tumli. Kamu sadar, kamu itu engkau sekarang itu sedang mendikte malaikat. Jadi samping kamu, kanan kiri kamu ada rokib atid yang dikte kata-katamu, yang nulis kata-kata kamu, yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari dilaporkan. Masa ngobrol ngalor ngidur gak malu di depan Allah seperti itu? Kalau dilaporkan kepada Allah, Fulan bin Fulan hari ini baca Quran 3 juz, zikirnya 1000, ininya tahlilnya 2000, ininya 3000, kan enak. Dilapor kepada Allah kan enak. Dilapor kepada Allah, Fulan bin Fulan hari ini 500.000 kata. Yang haram 3.000, yang mubah 5.000. Masya Allah, bagaimana itu? Maka kalau kita ini berbicara itu harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai lidah kita ini yang dari tubuh kita justru merugikan kita di akhirat nanti.